Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahil mun'imi ala man ata'ahu wattaba'a ridahu, al-muntakimi mimman khalafahu wa asahu, alladhi ya'lamu ma adharahu al-'abdu wa ma akhfahu, al-mutakaffalu bi arzaqi ibadihi fala yatruku ahadan minhum wala yansahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Yang saya hormati para jamaah muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Pagi hari ini tidak ada kata lain yang pantas kita ucapkan, yang pantas kita haturkan, kecuali kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat tawil umur, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat keluarga yang selalu bersama kita, dan nikmat-nikmat lain yang tidak mungkin bisa kita sebutkan satu persatu. Karena memang Allah menyampaikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung-hitung segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita para jamaah, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Begitu melimpah nikmat Allah yang selalu diberikan kepada kita. Tiap detiknya, tiap menitnya, tiap harinya, tiap bulannya, tiap tahunnya. Sungguh nikmat Allah tidak terhitung banyaknya. Oleh karena itu di pagi hari yang mulia ini, kalimat syukur adalah kalimat yang paling pantas kita haturkan kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami semuanya. Kami sadar ya Allah, begitu banyak nikmat yang telah Engkau berikan,
tetapi justru kami membalasmu dengan berbagai perbuatan-perbuatan yang engkau larang. Begitu banyak nikmat yang telah engkau berikan kepada kami ya Allah, tetapi justru kami membalas semua kebaikanmu dengan melanggar perintah-perintah yang telah engkau berikan. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Begitu sayangnya Allah kepada kita, begitu kasihnya Allah kepada kita. Walaupun kita tiap hari durhaka kepada Allah, setiap hari kita selalu membantah perintah-perintah Allah, tetapi ingat, Allah masih tetap memanggil kita dengan panggilan kasih sayang yang luar biasa. Allah menyampaikan, kul, katakan kepada mereka wahai Nabi Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, mendolimi diri mereka sendiri, yang setiap hari kalian membantah perintah-perintahku, yang setiap hari pada saat aku panggil kalian tidak pernah mendengarkan. Allah tetap memanggil kita, ayyuhal hadirun rahimakumullah, dengan kalimat ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Sekalipun dirimu berlumuran dosa, setiap hari begitu banyak dosa yang kamu lakukan wahai hambaku, kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah engkau berputus asa dari kasih sayangku, kata Allah. Sebesar apa dosamu, pada saat kamu memohon ampun kepadaku, maka niscaya akan aku ampuni semua dosa-dosamu. Inilah kasih sayang Allah kepada kita para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah sidang salat Idul Fitri yang berbahagia, pada pagi hari ini kita dalam keadaan bergembira. Setelah 1 bulan penuh Allah perintahkan kita untuk berpuasa, tetapi justru pagi hari ini Allah haramkan kita untuk berpuasa. Pada pagi hari yang mulia ini kita disunahkan untuk memakai wangian, untuk memakai minyak wangi di tubuh kita. Di pagi hari ini kita disunahkan untuk memakai pakaian yang bagus, untuk menghias diri kita. Karena pagi hari ini adalah hari yang menggembirakan bagi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah kita dididik 1 bulan penuh dalam madrasah Ramadan, maka kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, farhatani lis-shaim, ada 2 kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Kegembiraan yang pertama, farhatun inda fitri, yaitu pada saat orang yang berpuasa itu melaksanakan berbuka puasa atau melaksanakan Idul Fitri. Ini kegembiraan yang pertama. Karena apa? Karena pada saat itu kita telah diperkenankan oleh Allah, setelah puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kita diperkenankan untuk berbuka puasa. Dan setelah 1 bulan penuh kita melaksanakannya, maka hari ini kita melaksanakan Idul Fitri. Inilah kegembiraan yang pertama bagi orang yang berpuasa, kata baginda Nabi. Kegembiraan yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan kegembiraan yang kedua bagi orang-orang yang berpuasa, para jamaah, yaitu pada saat dia besok bertemu dengan Tuhannya. Saat besok dia menghadap kepada Allah
maka saat itu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa, karena saat itulah Allah menunjukkan balasannya, Allah menunjukkan pahala-pahala yang kita peroleh setelah kita melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Idul Fitri adalah hari yang menggembirakan, di mana pada saat hari ini sesuai janji Allah, kita akan dibersihkan dari segala dosa-dosa kecil kita. Selama kita tidak melakukan perbuatan dosa besar, maka selesai Ramadan, pada pagi hari ini Allah menepati janjinya, maka kita akan bersih sebersih-bersihnya, kayaumin waladathu ummuhu, seperti pada hari seorang anak dilahirkan dari rahim ibunya, bersih, suci, tidak membawa dosa sedikit pun. Tetapi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah pagi hari ini memang kita pantas untuk mendapatkan balasan dari Allah itu? Apakah kita pantas pagi hari ini kita ikut beridul fitri? Para jamaah, sayangnya begitu banyak kaum muslimin muslimat yang pagi hari ini yang mulia, mereka hanya sebatas bergembira, mereka hanya sebatas menghias fisiknya saja, tetapi ternyata batinnya kosong, hatinya suram, batinnya kosong dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa itu bisa terjadi? Karena masih banyak saudara kita kaum muslimin wal muslimat yang selama Ramadan kemarin mereka menganggap sama saja Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya, tidak ada beda. Para jamaah, kasih sayangnya Allah kepada kita, setelah 11 bulan kulo kalian panjenengan disibukkan dengan urusan duniawi, setelah 11 bulan lamanya waktu kita habiskan untuk urusan dunia, untuk urusan pekerjaan, urusan bisnis, maka Allah memberikan 1 bulan yang begitu mulia. 10 hari pertamanya adalah rahmat, kasih sayang Allah. 10 hari yang kedua adalah maghfirah, ampunan dari Allah. Dan 10 hari yang terakhir itqum minan nar. Apabila kita lulus di dalam bulan Ramadan, maka betul-betul kita akan terhindar dari api neraka. Kita tanyakan kepada diri kita masing-masing para jamaah, bagaimana Ramadan kemarin? Apakah Ramadan selama 1 bulan kemarin betul-betul bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah? Apakah ibadah kita selama Ramadan kemarin lebih baik dibandingkan bulan-bulan yang lainnya? Apakah di Ramadan kemarin malam harinya kita hiasi dengan sholat tarawih berjamaah? Apakah kita hiasi malam-malam Ramadan kemarin dengan tilawatul Quran? Ataukah selama 1 bulan kemarin hidup kita sama dengan kehidupan kita 11 bulan selain bulan Ramadan? Maka apabila tidak ada perbedaan, sungguh kita adalah manusia yang merugi para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah sidang salat Idul Fitri yang berbahagia, pada suatu hari ada seorang laki-laki sahabat yang pada saat Idul Fitri seperti pagi hari ini, setelah beliau melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah, lalu kemudian beliau berkunjung ke rumah Amirul Mukminin Sayyidina Ali ibni Abi Thalib karramallahu wajhah. Pada saat si lelaki ini mengetuk pintu kemudian masuk,
alangkah terkejutnya si laki-laki ini. Dia menyaksikan orang mulia, pemimpin kaum muslimin muslimat saat itu, Amirul Mukminin Sayyidina Ali sedang duduk di meja makan beliau. Beliau menyantap roti yang kering, yang keras, tanpa ada kuahnya sama sekali. Sedangkan di samping piring beliau terdapat satu gelas air putih. Maka si laki-laki ini kemudian bertanya kepada Sayyidina Ali, "Wahai Amirul Mukminin, hadzal yaum Idul Fitri. Hari ini adalah hari Idul Fitri, hari yang berbahagia. Seharusnya pada hari ini kita makan makanan yang nikmat, yang lezat. Tetapi mengapa dirimu hari ini hanya makan sepotong roti yang sudah kering, yang keras, tanpa ada kuahnya sedikit pun?" Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, para jamaah, dengan tersenyum beliau kemudian menjawab, "Laisal id liman labisal jadid." Wahai sahabatku, kata Sayyidina Ali, bukanlah Idul Fitri itu untuk orang yang memakai pakaian yang baru, yang bagus. Innamal id liman ta'atuhu tazid. Idul Fitri itu adalah bagi orang yang keimanannya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah semakin bertambah. Setelah dididik selama 1 bulan oleh Ramadan, maka seharusnya keimanan dan ketakwaan kita bertambah. Laisal id liman tajammala bil malbusi wal markub, kata beliau. Bukanlah orang yang berlebaran itu adalah orang yang menghias dirinya dengan pakaian yang mewah, dengan kendaraan yang mewah. Innamal id liman ghufirad dzunub. Sesungguhnya lebaran itu adalah bagi mereka yang pada hari itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Wahai sahabatku, bagi diriku hari ini adalah Id, besok adalah Id, besok lusa adalah Id, dan setiap hari adalah lebaran. Yang penting pada hari itu aku terjaga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Aku bertakwa kepada Allah, maka hari itulah hari lebaran bagi diriku." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah sidang sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, kita memohon kepada Allah. Ramadan memang telah meninggalkan kita. Insya Allah tahun depan Ramadan akan datang lagi. Tetapi tidak ada jaminan kita masih mempunyai umur sehingga bisa bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Oleh karena itu, selalu sampaikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tawil umrana, ya Allah, hamba mohon panjangkan umur kami ya Allah, wa ballighna ramadhana, dan sampaikan lagi kami ya Allah, perjumpakan lagi kami ya Allah dengan bulan mulia yaitu bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Para jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, hari ini adalah hari yang bergembira. Tetapi saya yakin pada hari ini perasaan kita campur aduk antara gembira dengan kesedihan yang mendalam. Kita merasa sedih pada saat kita tidak mampu lagi memandang wajah-wajah orang yang kita kasihi. Kita akan merasa sedih, air mata akan menetes pada saat kita membayangkan kita tidak bisa lagi mencium tangan orang yang kita kasihi karena beliau telah lebih dulu meninggalkan kita. Pada hari ini akan muncul kesedihan di dalam hati kita.
Pada saat sepulang dari masjid ini, kita sudah tidak bisa lagi mencium tangan kedua orang tua kita. Kita tidak bisa lagi mencium kening orang tua kita. Kita sudah tidak bisa lagi mencium kedua kaki orang tua kita. Hari ini adalah hari yang juga menyedihkan bagi kita para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Tetapi yakinlah, orang tua yang sudah meninggalkan kita, beliau yang sudah ada di alam kubur, beliau selalu meminta kepada Allah, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, hamba titipkan keluargaku, hamba titipkan istri dan anak-anakku ya Allah. Hamba sudah tidak bisa lagi menjaga mereka-mereka. Oleh karena itu, hamba titipkan kepadamu ya Allah. Jagalah anak-anak hamba, jagalah istri hamba, jadikan mereka sebagai anak-anak yang soleh dan soleha." Itu permintaan orang tua kita di dalam kubur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di pagi hari yang mulia ini, kita balas doa orang tua kita itu dengan doa kita. Maka kita mohon kepada Allah, "Ya Rabb, orang tua hamba saat ini telah berada di sisimu. Hanya satu permohonan hamba ya Allah, kasih sayangilah kedua orang tua hamba. Ampuni semua kesalahan dan dosanya. Jadikan kuburnya ya Allah sebagai raudhatan min riyadil jannah, surga, taman dari taman-taman surga yang Engkau miliki ya Allah. Dan besok perjumpakan kami ya Allah dengan kedua orang tua kami dalam keadaan berbahagia." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, terakhir kita berharap mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul bisa membekas di dalam diri kita. Ramadan yang begitu indah, penuh dengan kenangan-kenangan manis. Setiap malam muslimin wal muslimat berduyun-duyun mendatangi masjid, mendatangi musola untuk melaksanakan sholat Isya dan sholat tarawih berjamaah. Sampai tengah malam dikumandangkan qiraatul Quran. Tidak ada bulan yang lain selain Ramadan yang seperti itu. Oleh karena itu, jangan sampai kita lupakan begitu saja. Dan kita berharap mudah-mudahan ketakwaan kita kepada Allah ada peningkatan setelah bulan Ramadan, sehingga antara Ramadan yang saat ini dengan Ramadan tahun depan yang akan datang betul-betul bisa menjadi kafarah, bisa menjadi penebus dosa bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari segala dosa besar. Mudah-mudahan segala dosa kecil yang pernah kita lakukan, baik kita sengaja maupun tidak sengaja, mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah. Dan pagi hari ini betul-betul kita menjadi insan yang fitrah, insan yang suci, bersih dari segala dosa. Lengkapi lebaran pada pagi hari ini para jamaah. Antum yang masih mempunyai orang tua, apakah itu ayah ataukah ibu, ataukah keduanya beliau masih hidup, masih sehat, maka sepulang dari masjid ini langsung cium tangannya, cium telapak tangannya, bersimpuhlah, ciumlah telapak kakinya, mohon ampunan dari orang tua kita, mohon agar orang tua kita mendoakan kita agar semua usaha yang kita lakukan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, satu-satunya doa manusia yang mustajab bagi diri kita adalah kedua orang tua kita. Jangan pernah lupakan beliau, jangan pernah tinggalkan beliau. Inna ahsanal kalam kalamullah